Pasti kalian tidak akan percaya, setelah saya menerapkan dengan trik ini, saya mendapatkan penayangan 11.200. Dan saya juga telah mendapatkan jam waktu tonton 591. Dan saya juga telah mendapatkan subscriber secara gratis satu video saja 152 subscriber. Kalian penasaran bagaimana cara untuk mempercepat mendapatkan jam tayang dan subscriber cepat ini? Ikuti langkah-langkah di tutorial video ini. Mencapai 4.000 jam tayang YouTube itu tidak semudah kita pikirkan, apalagi buat para YouTuber pemula. Tidak hanya dari konsisten saja atau kualitas konten. Semua itu ada permainan atau triknya agar cepat mencapai 4.000 jam tayang. Nah, jam tayang ini salah satu musuh terbesar buat para YouTuber pemula. Karena YouTuber pemula itu kebanyakan kalah melawan malasnya target 4.000 jam waktu tonton. Padahal, ketika kita mau pengajuan monetisasi sebagai partner YouTube, wajib mencapai syarat yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dihitung 365 setara dengan 1 tahun terakhir. Nah, lantas bagaimana kita bisa mencapai syarat itu lebih cepat? Nah, di video kali ini, Mata Lentera akan berbagi pengalaman pertama channel ini bisa monetisasi dari awal. Nah, trik ini simple tanpa mengandung resiko. Cukup kalian ikuti langkah demi langkahnya. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi YouTube terlebih dahulu. Nah, kalian akan diarahkan untuk login. Nah, kalian silakan login terlebih dahulu menggunakan dengan akun yang berbeda atau akun cadangan. Ingat, akun cadangan yang sudah aktif. Nah, aktif itu yang sering untuk melihat atau menonton histori video punya orang lain. Nah, setelah sudah, anggap saja di sini kalian sudah login ya. Kalian tahap selanjutnya harus mempunyai yaitu target. Nah, target manakah atau channel manakah yang akan kita push jam tayang? Nah, oke, ketika dua syarat tersebut kalian sudah mempunyai, kita lanjut masuk di dalam penelusuran. Nah, di sini kalian yaitu ketik saja dalam penelusuran judul videonya. Nah, ketika judul video tidak diketemukan, nah kalian bisa ditambahkan yaitu dengan nama channelnya. Nah, di sini saya akan contohkan judul videonya punya saya seperti ini. Nah, setelah sudah di sini kita lanjut dalam penelusuran. Nah, ketika sudah nanti akan tertampil seperti ini. Nah, tugas yang pertama yaitu sangat simpel. Nah, di sini saya itu akan push jam tayang menggunakan dengan formasi 313 atau upload video 313. Dari 3 channel punya orang lain ya, 1 channel punya pribadi kita atau yaitu channel kita. Nah, oke, lanjut. Di sini kita tidak usah untuk menonton videonya kita, tetapi kita harus menonton video punya orang lain terlebih dahulu tentang pembahasan yang sama. Nah, berhubungan berarti tentang yaitu DeFi ya atau bubble DeFi ini. Nah, kita cari nih videonya punya orang lain. Nah, kita tinggal tonton. Kalau misalkan ada iklannya, di sini kita bisa tunggu saja dan kita bisa untuk lewati. Nah, tadi iklan yang tidak bisa dilewati adalah iklan yang mahal ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja. Nah, ini iklan bagus itu. Yang tidak bisa dilewati iklan mahal. Nah, di sini kan ketika sudah kita harus menonton dengan full durasi. Nah, full durasinya di sini sampai dengan 2 menit 16 detik ya. Nah, jadi ketika kalian itu harus upload video seperti ini, kalian harus mencapai dengan durasi fullnya ya, harus berarti menonton dengan full durasinya sampai selesai. Nah, anggap saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya itu sudah menonton dengan video punya orang lain. Nah, ini adalah video pertama. Dan video yang kedua, kita harus yaitu mencari videonya punya orang lain kembali tentang pembahasan yang sama. Nah, di sini ada cara mengetahui password WiFi. Nah, berhubungan dengan WiFi ya. Jadi tugasnya kita tinggal menonton videonya punya orang lain seperti itu. Nah, di sini anggap saja nih kita sudah selesai untuk menonton videonya punya orang lain ya. Kita tinggal cari videonya punya orang lain lagi. Ya, berarti tinggal kita cari tentang pembahasan yang sama. Berarti berhubungan atau berkaitan dengan WiFi. Nah, seperti ini. Nah, cara ini yaitu menggunakan dengan formasi upload video 313. Jadi 3
Ingat ya, 3 video punya orang lain baru punya kita. Seperti itu. Jadi jangan punya kita videonya 3 langsung satu videonya punya orang lain, itu jangan ya. Jadi kita fokus dengan video punya orang lain 3 channel. Nah, setelah sudah berarti dengan videonya kita. Seperti itu. Oke, di sini kita tinggal tonton terus videonya seperti ini. Nah, ini kalian jangan ikut-ikutan ya untuk push jam tayang, tetapi yaitu dengan skip-skip video seperti ini. Jangan. Jadi otomatis kalian kalau misalkan skip-skip video ini, ya jadi itu nggak akan bisa masuk jam tayangnya. Nanti akan tertimbullah dengan spam. Maka dari itu kalian fokus harus menonton video punya orang lain. Nah, ini kan kita menggunakan dengan formasi 313. Nah, ketika sudah seperti ini ya, kita tinggal scroll lagi seperti ini. Kita tinggal scroll videonya kita masuk nggak dalam rekomendasinya. Nah, berarti di sini kan kita udah selesai nih 3 video kan. Nah, campur berarti dengan videonya kita. Kita kombinasikan nih videonya kita apakah masuk dalam rekomendasinya. Nah, bukan ya. Di sini kita tinggal cari videonya. Nah, kalau misalkan nggak diketemukan, boleh kita kembali lagi seperti ini ya. Ini, nah kita lihat di bagian ini. Nah, di sini ada videonya. Nah, videonya tinggal kita tonton saja punya kita. Nah, di sini udah ada iklannya ya. Jadi kalau misalkan kalian itu akan push jam tayang, kalian tidak usah subscribe ya. Tidak usah subscribe kepada channelnya kita gitu. Jadi akun cadangan itu nggak usah subscribe kepada yaitu akun yang akan kita push jam tayang. Bang, kenapa bang? Kalau misalkan kita itu tidak subscribe, misalkan kita itu subscribe di channelnya kita, apakah diperkenankan? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya tidak usah ya, tidak usah subscribe kepada channel kita. Jadi kalau misalkan mau interaksi, mau like videonya gitu nggak masalah, mau berkomentar seperti itu nggak masalah gitu ya. Jadi kalian tetap fokus saja dengan durasi tontonan yang akan kita tonton atau yang akan kita push jam tayang seperti itu. Nah, ketika kalian akan push jam tayang menggunakan dengan formasi seperti ini pun kalian perhatikan perharinya. Kalian jangan terlalu ambisi. Boleh-boleh saja. Nah, kalian tapi jangan ambisi untuk push jam tayang. Bisa katakan dengan akun cadangan, minimal kalian harus menggunakan dengan akun cadangan itu 5. Nah, kalau misalkan hari ini nih, kita sudah push jam tayang dengan akun cadangan pertama, yaitu selama 4 jam. Ya, berarti nggak masalah kan, 4 jam itu wajar. Nah, kalau misalkan kalian itu akan menggunakan dengan akun cadangan kedua, nah nanti kalian bisa dapat 4 jam lagi. Nah, itu jadi satu akun cadangan itu jangan terlalu buat ambisi menonton videonya kita seperti itu. Nah, bisa kita selingkan lagi harinya yang berbeda, misalkan besok. Nah, besok kita gunakan lagi dengan formasi 313. Jadi per hari itu tidak terlalu over ya, jangan terlalu ambisi untuk push jam tayangnya seperti itu. Nah, oke, ketika sudah di sini kita tinggal push jam tayang kembali, yaitu menonton videonya punya orang lain. Kita cari videonya punya orang lain tentang pembahasan yang sama dengan yaitu channel kita atau videonya kita. Bang, kenapa bang? Yaitu kita harus menonton videonya punya orang lain itu tentang pembahasan yang sama. Justru kalau misalkan kita itu menonton dengan pembahasan yang pertama yang sama dengan videonya kita, otomatis videonya kita atau channelnya kita itu akan direkomendasikan kepada orang yang lebih tepat seperti itu. Jadi sama ya rekomendasinya. Ya berarti berkaitan dengan wifi, berarti channel kita akan ditonton sama orang itu ya berkaitan dengan wifi kembali gitu. Jadi punya kita itu bagus ya untuk algoritma pun mengenali dari channel-channelnya kita seperti itu. Nah, di sini anggap saja ya sudah menonton dengan full durasi seperti ini, kita tinggal menonton videonya punya orang lain lagi. Nah, jadi formasinya 313 seperti itu. Bang, apakah nanti tidak terkena spam, Bang? Kalau misalkan kita upload video seperti ini, yaitu intinya yang diperhatikan itu kalian jangan sampai untuk yaitu push jam tayang terlalu ambisi. Yang kedua, kalian harus menggunakan dengan akun cadangan yang sudah aktif atau yang sering buat
intinya menonton ya video atau history videonya itu udah banyak gitu. Ya otomatis yang paling dipentingkan lagi kalian harus yaitu sudah terverifikasi. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terverifikasi terkait dengan YouTube. Nah, itu boleh digunakan untuk push jam tayang seperti itu. Nah, ini di sini kita sudah selesai ya. Sudah selesai menonton dengan video punya orang lain yaitu 3 ya. Nah, anggap saja di sini sudah selesai videonya punya orang lain. Kita tinggal cari videonya kita. Di sini masuk nggak videonya kita cari, kita lihat sesuai dari rekomendasi YouTube-nya. Nah, ini adalah rekomendasi YouTube ya. Jadi setelah kita menonton videonya punya orang lain, nah nanti videonya kita itu direkomendasikan lagi apa tidak gitu. Kalau misalkan tidak direkomendasikan di bawah video setelah kita tonton video ini, nggak masalah. Berarti kita tinggal yaitu kembali lagi seperti ini, kita cari videonya kita. Kalau enggak, di sini kita masuk yaitu di bagian channelnya atau beranda channelnya kita. Nah, setelah sudah di sini kita lihat di bagian videonya. Nah, setelah sudah di sini kita tinggal cari videonya yang akan kita push jam tayang. Nah, ingat, tetapi videonya itu ketika kita sudah menonton video satu kali, kalian jangan push videonya kembali ya. Harus berbeda dengan yaitu video yang berbeda. Misalkan nih, tadi saya sudah push jam tayang yaitu dengan cara terbaru bobol wifi tetangga tanpa aplikasi. Nah, di sini saya sudah menonton videonya. Kita jangan tonton videonya ya, tetapi kita harus menonton videonya yang berbeda seperti itu. Nah, di sini kita cari video manakah yang akan kita push jam tayang. Ya, misalnya nggak ketemu, yang masalah di sini kita tinggal berkaitan dengan videonya kita aja gitu atau channelnya kita. Nah, di sini yaitu cara mudah mendapatkan 4000 jam tayang 1 bulan bisa lolos monetisasi. Nah, saya menonton video yaitu yang berbeda. Nah, masalah yang penting adalah tujuannya kita itu push jam tayang ya, push jam tayang dengan channelnya kita. Tapi yang ditargetkan itu kalian harus sesuai dari konten kalian. Nah, jadi gini, ketika kalian itu ingin menjadi program partner YouTube atau seorang konten kreator yang sukses, jadi utamakan kalian itu harus membuat video itu jangan acak-acakan ya. Kalau acak-acakan misalkan seperti ini, ada konten memasak, ada konten gaming, ada konten tutorial, ada konten yaitu tentang vlogger, itu tidak boleh dikaitkan atau di-upload secara bersamaan di channel yang sama. Nah, itu nanti algoritma pun akan bingung menilai ini channel apa sebenarnya. Jadi seperti itu. Untuk direkomendasikan itu kepada jangkauan yang lebih tepat itu akan susah. Maka dari itu kalian tetap harus menggunakan yaitu yang direkomendasikan oleh YouTube. Jadi misalkan satu channel yaitu misalkan nih mau tentangnya tentang vlogger, ya udah berarti kalian harus upload videonya tentang vlogger. Nah, kalian misalkan bertanya, "Bang, kenapa punya Abang itu di situ kontennya ada wifi dan ada yaitu tentang 4000 jam tayang?" Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus, misalkan ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, ini adalah berkaitan tentang tutorial. Nah, saya itu menyajikan sebuah tutorial-tutorial kepada para YouTuber yang belum mengetahuinya, saya publikasikan dengan konten saya terkait dengan tutorial seperti itu. Jadi itu wajar ya. Nah, gini. Ketika kalian sudah memahami tentang yaitu upload video dengan niche konten, yang kedua, kalian harus terapkan SEO. Yang pertama, yang dimaksud dengan SEO itu Search Engine Optimization adalah SEO-nya ya, yaitu judul video, langsung deskripsi dari kata kunci video, dan serta thumbnailnya. Nah, kalian harus memperdalami semua dari SEO tersebut. Harus mencari yaitu kata kunci yang tepat buat konten kalian. Seperti itu. Jadi kalian jangan sampai mengabaikan bagian SEO. Karena SEO itu adalah alat mesin pencari yang benar-benar yaitu mudah menemukan atau audien itu mudah menemukan videonya kalian. Seperti itu. Jadi kalian jangan sampai untuk mengabaikan SEO. Nah, ketika sudah kalian bisa berkolaborasi. Nah, berkolaborasi dengan
yaitu channel punya orang lain. Cara berkolaborasinya juga gampang. Nah, misalkan nih punya saya kan tadi sudah berkolaborasi, punya saya channelnya nih, ini kan sudah berkolaborasi dengan ponsel tutorial dengan mata lentera seperti ini. Jadi ini berkolaborasi. Jadi sangat menguntungkan juga ketika kita itu akan mendapatkan jam tayang atau mendapatkan subscribe, juga akan menguntungkan buat channel yang berkolaborasi seperti itu. Nah, khususnya buat kalian yang mau berkolaborasi dengan mata lentera, kalian juga bisa intinya uh, chatting kepada admin. Link tautannya juga ada di deskripsi video ini. Nah, karena kalau misalkan kita itu akan berkolaborasi harus ada persetujuan dengan orang yang berkaitan seperti itu. Nah, persetujuan itu yang dimaksudkan dengan kirim linknya itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian minat berkolaborasi dengan Mata Lentera, silakan kalian bisa berkolaborasi dengan channel Mata Lentera seperti itu. Nah, oke, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang tutorial yang saya bahas ini menggunakan dengan formasi yaitu 313 upload video untuk push jam tayang. Nah, mudah-mudahan informasi dan tutorial ini bermanfaat. Silahkan kalian bisa support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kita bisa jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.